harapannya yang pertama ya, apabila kita masuk struktur, masuk dalam organisasi Dewan Kesenian, ayo kita sama-sama gawi sabumi. Iya, gawi sabumi. Jangan sampai kayaknya jadi sesambatan orang. Hujan. Berikutnya jangan tapi bercakut sesama seniman. Iya. Nah, so, mari kita gawi sama-sama. Ayo kita bertahan. Mun kita bagawi bakayunya baim-bayam, kesan badua kita jangan naik bahualan. Damai bumi antasari nyaman jua didiami, kita jarurang banjarnya pantas jua disegani. Kita bararakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini banyak kita berteman pulang di acara podcast Dewan Kesenian Kabupaten Banjar. Episode hari ini kita pacang membahas nang liwar panjangnya nih insya Allah mengenai sejarah kayak apa berdirinya Dewan Kesenian Kabupaten Banjar. Lawan narasumber kita nang liwar langkarnya si Dini, wah maestronya sudah bamadihin harat, habak kisah hudahnya. Nah, apalagi memanda, bah jangan ditakuni lagi, mintu liwar sudah. Nah, ulun kenalakan lah. Siapa sih Den? Bun Ben tahu nih sudah. Ya tungguin dulu. Siapa? Iya Pak Humaydi atau Abah Humaydi. Ayo tepuk tangan dulu besok si Den. Nah, kayak apa kabarnya Pak? Nah, ulun sebenarnya juga ada tamu si Den. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan si Den sehat terus lah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Tidak kekurangan apapun. Alhamdulillah. Kecuali gigi. Kecuali gigi. Ambil itu kan kita kawan menambah ya. Nah, alhamdulillah mudah sehat terus Pak. Amin. Kita ada berdapatan. Nah, ulun senang banget nih hari ini berdapatan lawan Sidin. Karena jarang nih ada yang memandirakan masalah sejarah berdirinya Dewan Kesenian Kabupaten Banjar nih terutama. Nah, jadi tampul kita berdapat lawan Sidin kita takuni dulu. Ulun nih anak tahu jawabannya. Nah, penasaran benar kayak apa asal mulanya nih berdirinya Dewan Kesenian nih. Kan udah tahu nih pemirsa di rumah nih. Iya. Nah, tadi sebelum pian jawab itu, ulun anak pian kenalakan dulu nah. Pasti bubuhan ini kada tahu. Jabatan pian di Dewan Kesenian wahini apa? Ya lah. Penasihat. Nah, penasehat banyak ay. Jadi Bapak Humaydi ini jabatan Sidin di Dewan Kesenian Kabupaten Banjar adalah Dewan Penasehat dari Dewan Kesenian Kabupaten Banjar. Makanya kami hadirkan di sini supaya kita kada tahu anu lagi dah, kada bisa menduga-duga lagi nah kayak apa sejarah berdirinya Kabupaten Banjar. Ayo Pak, kayak apa teh asal mulanya berdiri sejarahnya nih? Kenapa kok jadi penasihat? Iya, kenapa? Karena aku Tuhan. Karena tuh ada mentuha tuh umur aja dia terima kasih. Jadi memang ya pertama secara pribadi aku bersyukur lah. Hingga saat ini Dewan Kesenian Kabupaten Banjar itu berjalan bergerak ya dengan tentu karena banyaknya generasi nengkai ikan ini mau peduli terhadap perkembangan seni budaya khususnya di daerah Kabupaten Banjar. Memang secara keseluruhan mungkin di Kalsel ini berdirinya Dewan Kesenian Daerah itu bersamaan, hampir bersamaan karena bahwa Dewan Kesenian Daerah itu semacam instruksi ya dari pusat ya yang mensuruhkan tiap daerah kabupaten kota itu harus ada Dewan Kesenian pada saat itu, sehingga tiap daerah kabupaten kota membentuk Dewan Kesenian Daerah. Nah, khususnya di Kabupaten Banjar oleh pemerintah daerah waktu itu dipanggil ya, diundang tokoh-tokoh muda yang senang, yang ketujuh, yang jadi pemerhati pada kesenian. Ya. Berbagai macam kesenian lah tokoh-tokohnya di Kiau ya. Dan di antara yang dipanggil itu ya kita sendiri termasuk. Masya Allah. Nah, kami ini memang berkesenian itu ya pertama karena ketujuh bakawan. Karena ketujuh bakawan ada ketujuh juga di bidang kesenian, terjunlah di bidang kesenian khususnya
seni teater, baik Oke. teater modern maupun teater tradisional. Dan kami dengan kapasitas kami sebagai seniman khusus bidang teater, kami sering mengadakan penggelaran dan membentuk grup kesenian. Dan lebih populer sebenarnya karena lebih sering tampil tentu seni tradisional Memanda. Ya. Nah, karena itu lebih sering ditampilkan karena pada saat dulu Departemen Penerangan itu ada Tahun berapa tuh, Bah? tahun 90-an. Tahun 90-an. Nah, tahun 90-an itu di Dinas Pendidikan Dikbud waktu itu ada bidang seni, bidang kebudayaan. Mereka juga melakukan pembinaan seni secara umum khususnya dalam rangka pelestarian, ya, lebih menekankan kualitas, ya, kemudian keutuhan seni itu pada Dikbud waktu itu. Dan Departemen Penerangan memanfaatkan seni itu lebih kepada pemanfaatkan seni itu sendiri untuk menyampaikan media-media atau pesan-pesan pembangunan yang dominan akhirnya pada Memanda. Nah, lebih nyaman karena lewat Memanda itu banyak pesan yang bisa disampaikan oleh tokoh-tokoh tertentu. Nah, tokoh Memanda itu, ya, yang lebih khusus mungkin dengan sedikit lucu, ya, mungkin banyulannya, lawakannya lewat hadam biasanya. Hadam dan inang itu ciri khasnya. Nah, itu. Jadi itu lewat hadam mungkin dengan bahasa Banjar yang ini luluh dengan alur ceritanya menyampaikan pesan sehingga orang tidak terasa bahwa Memanda menyampaikan satu misi, ya, pesan yang diharapkan terjadi perubahan pada masyarakat lewat Memanda itu. Kemudian diundanglah kami, mungkin dikasnya gitulah, diundang pada seniman. Akhirnya disampaikan oleh pemerintah daerah waktu itu, saya lupa dari bidang apa, tapi disampaikan bahwa kita ada instruksi untuk membentuk satu lembaga sosial masyarakat pada bidang seni, yaitu yang namanya Dewan Kesenian. Di provinsi sudah terbentuk, tinggal kabupaten kota, dan kita di Kabupaten Banjar diminta juga membentuk. Nah, akhirnya seniman melakukan musyawarah. Jadi langsung waktu itu. Langsung diadakan musyawarah seniman. Langsung musyawarah senimannya. Nah, langsung diundang seniman. Dan kita akhirnya, ya, setelah diundang itu tentu masing-masing seniman ini diminta masukannya berbagai hal yang berhubungan dengan bagaimana semestinya Dewan Kesenian ke depan, apa yang diperlukan. Akhirnya masing-masing menyampaikan paling tidak yang berhubungan dengan perangkat, ya, struktur. Nah, karena di dalam perangkat struktur itu tidak baku, ya, setiap daerah, artinya tidak sama, tidak harus sama, berbeda karena apa yang menjadi kebutuhan. Karena bisa aja di sini berkembang bidang seni, ya, tapi di daerah lain bisa aja tidak ada. Nah, perbedaan ini memungkinkan tiap daerah itu jumlah, ya, bidang-bidang di dalam struktur itu bisa berbeda. Iya, misalnya di sini ada seni teater, di tetangga kabupaten bisa saja tidak. Iya, nah, itu jadi karena itu masing-masing daerah ada perbedaan, tapi lebih banyak memang kesamaannya tuh pasti ada lebih banyak. Karena bagaimanapun seperti misalnya seni musik, seni tari, seni rupa, ya kan? Nah, itu mesti banyak yang sama, mesti ada. Tapi pada daerah-daerah tertentu mungkin ada seni pedalangan misalnya. Nah, ya kan? Karawitan, seni pedalangan. Bisa satu daerah tidak punya. Nah, ini yang memungkinkan daerah itu lengkap, misalnya karena keberadaan seniman di sana ada. Nah, perlu diketahui sebelum terbentuk Dewan Kesenian, seniman itu bergerak, berjuang, ya, berjibaku, ya, karena jiwanya, ya, kesenangannya. Belum ada semacam organisasi naungannya belum ada. Nah, kalaupun ada dulu namanya BKKNE, ya, Badan Koordinasi Kesenian Nasional, itu ada. Tapi mereka bergerak tidak sama dengan Dewan Kesenian.
tidak sama. Sama pada bidang seni, tapi masih Cara banyak bergeraknya cara nih, bergeraknya cara beda. berbeda. Dianggap waktu itu belum menyentuh apa yang diinginkan. Sehingga Dewan Kesenian ini diharapkan mampu ya lebih membumi, lebih memasyarakat karena Supaya kamu menyampaikan. ya karena strukturnya itu dibahas lewat musim sesuai kebutuhan Tahun daerah. berapa itu tuh, Pak? Jadi pemulaan terbentuk, nah ini juga catatan ya bagi kita para dewan yang berkecimpung di dunia seni, khususnya di Dewan Kesenian Daerah, bahwa Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Banjar itu terbentuk tahun 96 ya, 96. bulan Maret ya, Bulan tanggal kalau tidak salah tanggal 27 ya. Tanggal 27 Maret. Saya punya SK-nya ya. 1996. Nah, SK-nya ada. Masih tersimpan dengan Masih rapi tersimpan dengan rapi. di tahun Jadi 1996. ya tahun 96. 30 tahun yang lalu, Masya Allah. Nah, jadi tanggal 25 Maret 1996 SK dari Bupati Banjar yang ditandatangani oleh Bapak Haji Abdul Majid. Abdul Majid. Nah, jadi Bupati pada saat Banjar. itu Bupati Banjarnya Pak Abdul Majid itu yang pertama kali terbentuk SK berhubungan Dewan SK Kesenian berhubungan. Daerah. Jadi kalau misalnya Dewan Kesenian Daerah ini anak ulang tahun, Wah, artinya adalah berarti ini jadi tanggal acuan 25 Maret 25 Maret ya. 1996. Nah, Berarti sekarang ini kalau ini Bisa 96 berarti sudah 30-an tahun iya, sudah. 30 tahunan sudah. Jadi kalau ini Jar, Dewan Kesenian Kabupaten Banjar anak ulang tahun. Nah, bisa. jadi 25 Maret 25 Maret 1996 itu awal ya terbentuknya titik ya di mana Dewan Dewan Kesenian Daerah ada di Kabupaten Banjar. Iya. Itu. Pemulaan apa tuh, Bah? Biar nano Nah, jabatan atau apa? kebetulan kami karena mungkin mereka lebih mengenal kami lah karena kami sering tampil, rancak tampil, sering kerjasama dengan penerangan Kabupaten Banjar, penerangan provinsi. Kebetulan di Banjarbaru masih masuk wilayah Kabupaten Banjar waktu itu. Iya, belum pecah Sehingga kami lebih sering tampil dan lebih dikenal, sehingga para seniman sepakat ya memilih kami menjadi ketua umum Dewan Kesenian Daerah. Langsung ketua umum. Langsung ketua umum Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Banjar. Dahulu tuh. Ya, jadi akhirnya terbentuk Dewan Kesenian, dan begitu terbentuk ya tentu kita akhirnya dengan perangkat yang ada, dan dulu saya masih energik ya. Usia masih 40. Masih gagah-gagahnya. Liur masih menarik. Sampai ini kalau artinya kita masih kadang mengenal kelelahan, kadang mengenal soal duit, kadang begitu, tapi kita berusaha maksimal kayak apa Dewan Kesenian. Kayak apa supaya maju? Nah, itu sehingga kita tinggi. wah itu, dan saya bersyukur sekarang ternyata dengan ketuaan ada nih juga ketua umum serta ketua harian luar biasa punya, dan perangkat di bawahnya. Nah, jempulan. Jadi aku mungkin rasa kalah rasanya kalau dibandingkan zaman aku. Ada Pak, kamunya kalah bahaya. Zaman Pian sudah luar biasa. Pian yang pertama kali, Pian yang mendirikan, bukan Pian yang membentukkan. Yang ada nih kami melanjutkan aja lagi. Nah, itu. Ini bahaya. Ada lagi pertanyaan. Ini kan tahun 1996. Nah, Panong pertama kali bebuhanan Pian Gawi setelah itu terbentuk. Tapi kan bisa dijawab kan? Jadi bukan pemirsa sabar dulu, pasti penasaran kalau kita hendak melihatkan orang yang lalu nih namanya. Oh ya. Nah, dadah.
Bah. Udah lalu bahayanya tadi lah. Masih lah. Lompat tadi kan. Iya. Bahaya. Gaya. Iya Jun. Mada tua. Untung udah tua aku beri kakak. Nah kayak apa sih Bah? Kita lanjut pulang. Kayak apa sih nampak mulaan imbah terbentuk tadi. Oke. Wih, oke. Oke. Bahasa apa banjir? Bahasa apa? Nah, jadi Iya. kayak inilah kisahnya. Sebelum aku mengisahkan kayak apa perkembangan selanjutnya, perlu dulu sampaikan. Iya. Ini nambah Joko nih mau lihat lagi. Oh melihat benar DKD Kabupaten Banjar. Nah, ini Dewan baju Kesenian Daerah. Baju seragam kami, baju apa organisasi kami waktu awal-awal itu ya ini. Oh. Nah, DKD. Masih ada sampai ini dan banyak. ini diantaranya adalah pelantikan pada saat pelantikan seragam. Oh, Kalau pelantikan nih, Gasan mengeluarkan SK ini. Nah, pertama-tama itu pertama-tama pelantikan. Ini seragam. Nah, seragam. Dilantik. Boleh kau ulun menjapai nah? Boleh ya? Makaramat betul lah. Allah. Nah, biru banyak Esa. Nah, ini nah sama nih nah. Nah, iya ini nah. Nah, 30 tahun nih masanya. Nah, dasar liwat langkar benar ini gambar baik. Gambar baik. Masih baik. Masih baik. Simpan pelihara sejarah Dewan Kesenian Daerah. Nah, ini di sini Masya Allah. Masih pelantikan. Luar biasa. Jangan ditanya aku simpan ini. Non bawa bulik udah titik. Jadi ya setelah resmi kami dilantik, akhirnya kami pun secara rutin mengadakan rapat ya untuk membahas berdasarkan hasil pelantikan itu. Pertama-tama kami tentu membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi acuan organisasi Dewan Kesenian. Jadi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang pada akhirnya setelah ini diresmikan, disahkan lewat rapat, dan ini menjadi acuan kita untuk melaksanakan kegiatan selama 1 periode. Dulu Dewan Kesenian Daerah itu masa pengabdiannya itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun, makanya SK-nya itu dari 96 sampai 99. Dan setelah itu memang kita kembali lagi dipilih ya. Iya. Nah, begitu kita telah dibentuk dilantik, kita pun mengadakan rapat dan kita pun melakukan koordinasi dengan dinas terkait ya terkait yang menangani yang pada bidang seni, seperti tadi kan Nanggaya Dinas Pendidikan, Penerangan, dan budaya. Terkait dengan dulu ada BKPMD kalau tidak salah, ada satu dinas, satu instansi yang namanya BKPMD. Itu berhubungan dengan pengadaan sarana prasarana ya, yang berhubungan dengan kebutuhan Dewan Kesenian. Dewan Kesenian. Apa yang kita butuhkan, gedung misalnya, ruangan, tempat, bisa berkoordinasi dengan pihak BKPMD. Nah, lalu terkait kegiatan, kami mencoba mengkoordinasikan dengan pihak terkait kayak dinas Kandikbud Kabupaten Banjar, apa yang bisa dikerjasamakan dengan pihak Dikbud dan apa yang bisa dikerjasamakan dengan penerangan dan waktu itu juga pariwisata. Nah, jadi kita coba berbagai hal, dan memang pada akhirnya kita juga membuat rencana kegiatan dan kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah alhamdulillah pada saat itu selalu merespon apa yang menjadi program Dewan Kesenian Daerah. Jadi banyak pegelarannya. Banyak pegelarannya. Ada dulu semacam paket seni, lomba paket seni. Artinya lomba paket seni itu berbagai macam kesenian kita gelar pada bulan-bulan tertentu yang tiap sekolah mengirim, ada tari, ada puisi, ada macam-macam. Nah, kemudian juga kita pernah dulu ya mengadakan lomba lukis ya dengan medianya itu Nyiro, tahu Nyiro lah kan? Tahu Nyiro. Nah, Gasan menampi beras. Sempat itu kita adakan lomba dengan medianya Nyiro, dan lombanya itu sepanjang trotoar di muka Pemda. Oh, di muka Pemda? Iya, di muka Pemda. Jadi gurisan pertama waktu itu oleh Bupati
pemajit. Nah, pernah kita mengadakan itu. Macam-macam. Dan kita juga lewat kerjasama dengan penerangan, kita diberi mandat, diberi kepercayaan untuk mengadakan pegelaran ya sesuai program mereka. Penerangan itu biasanya kabupaten itu sebulan 4 kali. 4 kali turun ke sekali lah. Ya, seminggu sekali hitungannya turun ke kabupaten, kecamatan. Ya, ke kecamatan. Dan itu biasanya kami gelar karena kebutuhan pesan memanda, madihin, dan tarik. Tapi tarik itu masuk di dalam memanda itu sendiri, yang oleh raja kan ditampilkan tarik. Nah, jadi kita selalu mencoba, termasuk dulu pernah juga kita mengadakan misalnya lomba merangkai bunga, ya merangkai bunga. Mungkin kalau Anda kawan-kawan Pemda ya, mungkin yang kenal kami mungkin dan pernah dulu kita mengikuti lomba merangkai bunga yang pada saat itu di pendukung bupati itu pelaksanaannya. Jadi banyak kegiatan, dan pada saat itu juga banyak kegiatan antara lain ya yang berskala nasional pernah juga. Kenapa tuh? Skala nasional ya pernah kita mengisi di Taman Mini. Taman Mini Indonesia ini. Ya. Oh, Jakarta nih berarti. Karena anjungan itu setiap daerah, setiap provinsi itu mengisi acara itu ya, mengisi setiap daerah dan secara bergiliran kabupaten kota. Misalnya tahun ini kabupaten ini, dan kebetulan persis giliran Kabupaten Banjar. Ya. Dan saya sebagai ketua Dewan Kesenian Daerah dipanggil oleh pariwisata waktu itu. Kalau ada salah, kepala dinasnya Pak Afiat, Gusti Afiat. Pak Gusti Afiat dulu nih, kepala dinasnya. Meninggal sudah beliau manggil kita, gimana, dan salah seorang pegawai dinas pariwisata waktu itu kalau ada salah, beliau ini sekretaris Dewan Kesenian sekarang di Kalsel, Pak Turmuji. Akhirnya kami dipanggil, gimana caranya supaya kita bisa mengisi di Taman Mini. Dan kita rencanakan. Lalu kebetulan kami ketua koordinator ya, ketua pelaksana yang di sana. Pak Afiat, kami wakil koordinator ya waktu itu. Sehingga seniman kita carilah kawan-kawan, kami mencari anak muda-muda antara lain di Semia waktu itu. Kami ada juga dari SMP, ada juga untuk tarik. Dan kebetulan sutradaranya nih itu kebetulan salah seorang penasihat, yaitu Maman. Oh, Pak Maman. Nah, Julak Larau. Iya, Pak Julak Larau. Nah, Julak Larau itulah sutradara pegelaran kita di Taman Mini mengisi anjungan Kalsel. Mungkin Julak masih ingat itu sebagai sutradara. Jadi kegiatan kita yang penting bahwa kita mintalah tiap bidang apa yang bisa dikembangkan. Ya mungkin di antara bidang ini karena kesibukan di kantor segala macam, dan mungkin dana kita juga terbatas ya, terbatas. Pemerintah daerah kebutuhan yang lain masih ada, sehingga keterbatasan dana itu memungkinkan kita seniman itu harus berjibaku. Kita seorang yang penting kita usahakan. Yang penting yang penting itu jalan. Itu yang penting. Kadang melihat bagaimana seperti apa, yang penting kita laksanakan. Sehingga kawan-kawan bidang seperti lukis, kita minta coba saudara apa yang bisa dianukan. Akhirnya yang membuat lukisan, dan kita melakukan pameran dulu, pameran lukisan pernah, pameran lukisan. Dan ada salah seorang tokoh ya bidang sastra, mudah-mudahan beliau itu selalu dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Amin, ya Allah. Amin, Udin Adis, dia ahli sastra. Ya, kayak kursi roda, dan dia juga ahli lukis ya. Dan pada saat pameran lukisan dia juga menampilkan lukisannya ya. Dan dulu saya masih ingat ada salah seorang yang membuka acara pembukaan lukisan, itu masih ingat itu Pak Hipni, itu Pak An Hipni Sekda Martapura. Nah, itu dulu yang membuka stand pameran yang mengambil tempat di penerangan. Jadi kami mengadakan pameran. Jadi setiap bidang itu ada kegiatannya. Jadi full kegiatan. Ya. Kalau bidang itu kada kawa melaksanakan kegiatan karena kesibukan,
dan sebagainya. Bidang Paling lain tidak bidang lain memasukkan lah, menganuakan apa menggini lah istilahnya lah menggini untuk kegiatan itu supaya sendiri. jalan nih. Supaya jalan. Dan alhamdulillah memang Dewan Kesenian Daerah ya selalu berjalan sebagaimana mestinya gitu nah. Ya kalau ada hal-hal yang kurang pas ya itu tentu wajar lah, ngarannya organisasi ya lah. Ada yang mungkin ya mungkin karena kesibukan, karena kau aktif, mungkin ada karena ya macam-macam ya. Tapi kita selaku pimpinan Dewan Kesenian Daerah berusaha untuk memajukan, mengenalkan Dewan Kesenian Daerah itu sendiri ke masyarakat. Mbah, menurut Pian nih dalam rentang waktu 30 tahun dan nih lo sebenarnya lo kayak apa nih Pian lihat perkembangannya? Jadi ya saya jadi ketua Dewan Kesenian itu sempat 2 periode rasanya kalau tidak salah. 3 periode. 3 periode. 3 periode ya. Nah setelah itu vakum. Ada masa vakumnya juga nih lah. Karena apa vakumnya itu? Karena pertama saya waktu itu menganggap karena saya sudah lapor kepada pihak terkait. Iya. Ini kayak apa nah Dewan Kesenian kita adakan musen. Tapi pihak terkait mungkin ya masih gimana sehingga belum mampu memfasilitasi. Ada pekerjaan lain lah atau lain. Apa mungkin ya, yang lebih sementara kita sendiri kan Dewan Kesenian Daerah tidak punya dana untuk itu. Iya, kadang kalau jalan lah nih dalamnya. Nah, iya. Kalau hanya sekedar penggelaran kesenian biasa-biasa, apalagi dengan kerjasama, ada kerjasama itu ada masalah. Iya. Ini kan musen itu kan memerlukan dana yang besar. Iya, ya kan, bagaimana harus mengumpulkan orang, ibaratnya juga. Nah ini tertunda dan akhirnya tahun 2015 ya, seingat saya 2015, 2010 apa itu kembali dicoba oleh pariwisata Kabupaten Banjar kembali dihidupkan ya. Waktu itu kalau tidak salah kepala pariwisatanya Pak Haji Fauji ya. Pak Haji Fauji ya. 2015 lah Pak. Pada saat itu akhirnya dibentuklah dan saya diminta kembali untuk jadi ketua Dewan Kesenian. Nah saya waktu itu sudah menolak pertama karena faktor usia. Dan kita kan karena faktor usia ini ya tentu pemikiran segala macam masih terbatas, sudah semakin dikurangi. Sudah semakin iya. Nah tapi saya terima akhirnya kan tidak jalan. Ya jalan tapi tidak seperti yang diharapkan. Ya jalan tapi ibarat kita tuh masih kakak itu aja kakak itu aja kan ada yang pariwisata khususnya bidang yang menangani seni Pak siapa ketua harian nih. Pak Rahmat lain, Ketua Harian, Pak Ketua Rahmat Ketua Umum. Iya Pak Rahmat Ketua Umum lah, Pak langsung Ketua Umum kabitnya. Pak Said, iya Pak Said. Bapak Nirul kami, kayak Bapak Midi dia. Jadi kita undang, aku adakan musen. Akhirnya diadakan musen waktu itu kan. Jadi berpandiran dulu Pak Said dulu lah. Pandiran dulu Pak Said. Kayak apa aja Pak Said. Aja kita adakan musen. Cuma orang anggarannya, jadi pariwisata menganggarkan. Akhirnya adalah musen. Adalah terbentuk musen, para pesan musen. Cuma saya minta waktu itu kita cari tokoh yang peduli tapi muda, jangan tua, ya. Supaya bergerak. Supaya bergerak. Cari kawan-kawan yang mau begawi, jangan hanya setampil ngaran. Iya, cuma belajar dari yang sebelumnya. Maka itu aja ya. Kalau ada titipan bujur-bujur kan ada orang yang bisa. Kita membahas titipan lah kawan. Iya kan? Banyak terkadang masukan ini ya. Jangan sampai kan bisa begawi apa-apa. Jangan sampai bermodal ngaran aja. Jangan ngaran. Bujur, ya. Kesenian itu diperlukan seniman yang mau berjiwaku. Ya, mau turun kayak itu nah. Jangan hanya sekedar ngaran, hanya sekedar nang tampil ngaran ini. Jangan. Dan kita melihat ketua umum sekarang luar biasa. Luar biasa. Ketua harian juga luar biasa. Iya, bujur. Dan bidang-bidang karena ketua harian ketua umum ini bergerak beratan bidang-bidang mau terpancing bujur semangatnya jadi naik lagi apalagi ada kan gitu Mbak tadi perkembangannya itu sudah dari tahun 1996 Melo 2015 Mbak tuh yang terakhir pulang terbentuknya yang pengen lihat sudah mulai banyak kegiatan nih ya lo mudahan aja Bang berjalan terus kegiatan kita ya lo ibaratnya kayak apa harapan Pian nih lawan Dewan Kesenian Kabupaten Banjar nih Pian sebagai penasehat di Dewan Kesenian nih kayak apa harapannya nih? Harapannya yang pertama ya
apabila kita masuk struktur, Nggih. masuk dalam organisasi Dewan Kesenian, ayo kita sama-sama gawe sebumi. Iya, gawe Nah, sabumi. Jangan sampai kayaknya jadi sesambatan orang. Iya, bujur. Berikutnya, jangan tapi bercakut sesama seniman. Iya. Nah, itu mari kita gawe sama-sama. Ayo kita Ayo. bertahan. Dan saya lihat di provinsi juga, wah sudah luar biasa. Sudah mulai. sekarang. Kebetulan ini perlu diketahui, saya pernah wakil ketua Dewan Kesenian Kalimantan Selatan. Provinsi. Nah, iskanya ada, nah Beri. Ketuanya pemaki Beri. Kami salah seorang wakil ketua. Jadi wakil ketua tahun 98 sampai 2002. Nah, dulu provinsi. Ketuanya Pak Haji Ahmad Maki, kemudian ketua 1, ketua 5 orang ketua, Dr. Andus Bahtiar Bahtiar Sandeta, ya, Dr. Andus Bahdar Juhan, Dr. Andus Jarkasi, Dr. Andus Humaydi Saleh, dan Miki Hidayat. Dan Pak Miki Hidayat. Nah, jadi pernah dulu di provinsi. Artinya Dewan Kesenian daerah diharapkan betul-betul menjadi pemerhati kesenian ya, itu sendiri lah. Karena kesenian itu kebutuhan kita bersama. Iya. Ya, kebutuhan kita. Ya, dengan berkesenian membentuk kepribadian kita. Iya. Dengan kesenian membentuk karakter kita. Jati diri kita itu lewat kesenian. Kita kan ada sama, ada orang lewat ini, lewat itu, kita lewat seni. Dan seniman itu orangnya adem, senang, ya kan, kan macam-macam gitu lah. Banyak korihiknya ya. Banyak korihiknya. Dan seniman itu ya itu tadi kurang lebih aja. Nah, pampihan nih Bahai. Kayak apa nih pesan gen lawan generasi-generasi nang anom lang nang di bawah nangguin kita nih. Pesan. Nggih. Jangan pernah berhenti ya menjadi seniman. Jangan pernah berhenti menjadi seniman. Kenapa? Kenapa? Karena lewat kesenian jelas akan membentuk kepribadian kita, membentuk jati diri kita, ya, membentuk karakter kita lewat kesenian. Kita jujur ya, kita ini terkadang menganggap berkesenian itu hanya membuang duit. Iya. Anggapan masyarakat. Padahal lewat kesenian tuh banyak. Anggap orkes itu dianggap hiburan, membuang duit, padahal dengan ada orkes di situ ada warung, ada parkir, ya kan, macam-macam. Ekonomi masyarakat juga meningkat, menaik juga lewat kesenian. Berikutnya kalau mau jujur, maaf benar, adakah bupati disambut dengan matematika? Nah, dasar bujur maka disambut kan bepantun ya. Ada kan kalau apa mendengar awan tari, iya, tari baksa. Berarti kesenian kalau iya, habis acara penggelaran pada 9 gedung, adakah orang menampilkan IPA? Nah, mari kita tampilkan sebuah tari kesenian lagi. Jadi jangan diremehkan kesenian. Bujur. Walaupun sebagai seniman kita harus mengenal norma-norma, norma adat, norma sosial, norma hukum, jangan dilanggar. Jangan dilanggar, bujur. Norma agama, masa karena artinya kita ingin berkesenian. Pondasi nih. Masa dengan kesenian, lalu tubuh kita bagus, lalu bertelanjang misalnya, seni lekuk tubuh, itu itu melanggar norma agama. Dulu artis karena bagus tubuhnya ada. Jadi diperlihatkan lah. Padahal salah, itu melanggar norma agama. Norma agama itu jangan dilanggar. Kita masing-masing punya coupling. Norma sosial kayak ini, norma agama seperti ini. Kemudian kesenian ini nyata ya, kada bagus kesenian orang bangsa orang masih aja. Saya nyanyi. Iya. Napanan di hanap di dahulu ya. Berkesenian, tapi waktunya stop. Ada stop. Nah,
Anda rajin stop dulu. Nah, istirahat dulu. Sampai juga kita balik di ujung. Oh iya kan. Di ujung tuh ini ujung Di ujung lah. Makanya alhamdulillah senang benar hari ini kita sudah mendengarkan sejarah berdirinya Kabupaten Banjar kayak apa Kabupaten Banjar. Dewan Kesenian Kabupaten Banjar luar biasa dari tahun 1996 tadi disarankan kalau yang hendak merayakan ulang tahun ya Bapak tadi bisa dirayakan 25 Maret. Nah, 1996. Jadi kalau yang hendak ulang tahun 25 Maret ulang tahunnya. Imbah itu kita sudah mendengar harapan Bapak nih ke depannya gasan Dewan Kesenian Kabupaten Banjar kayak apa. Nah, kami ini Pak Ai mau sebelum di stop lah. Nah, aduh itu ada lomba beduk kalau iya ada. Lomba beduk itu pencetus pertama adalah Dewan Kesenian Kabupaten Banjar. Nah, ada tahu kalau nih di rumah? Tahu. Pemerintah daerah ada tahu itu. Jadi Dewan itu terbentuknya dari Dewan Kesenian Kabupaten Banjar. Dan alhamdulillah kan diteruskan oleh pariwisata. Alhamdulillah sampai begini. Nah, itu Dewan Kesenian itu. Jadi banyak benar Dewan Kesenian ini manfaatnya sudah gasan kabupaten buhannya Ai. Jadi kalau buhan pian memang dasar ada nih jiwanya anak berkesenian, so bisa aja datang ke sini ya loh, betakun-takun kah atau hendak diskusi atau apa ya lah. Jangan supan-supan betakun di Dewan Kesenian Kabupaten Banjar karena Dewan Kesenian Kabupaten Banjar terbuka gasan sabarataan. Apalagi gasan generasi nang anom-anom nang katuju seni tari, teater madihin ada di sini sabarataan. Apa hendak dicari? Datangnya aja ke sini, jangan supan-supan. Nah, sampai di sini pemandiran kita baik, tapi kita tetap aja kan kita pemandiran pulang bahasa Inggris ini ulun tutup dulu. Satu kata tijar. Ujar orang tuh apa? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, ya lah. Barang kita pantun di akhir. Kami dari hatap 2 bidang. Aduh, nak iam. Apa tuh? Namun kita sudah akon. Ayolah lakas bedetang. Iyalah. Iya, kami cukup dari podcast Dewan Kesenian Kabupaten Banjar. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.